My soul rests in your embrace, for I am yours, and you are mine. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. On Christ the solid rock I stand. All of the ground is sinking sand. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home. Christ alone, cornerstone. Here in the power of Christ I'll stand. Your love is devoted, like a ring of solid gold, like a vow that is tested, like a covenantal oath. Your love is enduring through the winter rain and beyond the horizon, with mercy for today. Faithful you have been, and faithful you will be. You pledge yourself to me, and it's why I sing. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Peace
Jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk setiap anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami mengucap syukur waktu kami bangun. Kami mengingat Engkau bahwa hal yang Engkau lakukan bagi hidup kami bukan hal yang biasa-biasa, tapi hal yang luar biasa. Engkau mendahului memberikan kami hidup yang kekal sebelum Engkau mengiring kami ada di dalam kehidupan fisik. Oleh karena itu, sebelum kami merenungkan firman-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa, tutup bungkus kami dalam kuasa darah perlindungan-Mu. Semua kami, semua hamba-hamba-Mu yang mengikuti doa pagi ini, supaya olehnya kami hidup dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat jumpa lagi di pagi hari ini, Senin tanggal 8 Mei 2023. Saudara, tanpa terasa kita ada di bulan Mei. Kemarin Januari kita merasa bahwa baru seperti kemarin Februari, sekarang di bulan Mei, bulan yang kelima. Waktu bergulir itu terasa begitu cepat, bahkan sangat cepat sekali. Banyak hal yang akan kita alami, banyak hal yang sudah kita alami, tapi kan banyak hal juga yang kita alami sampai kemudian menutup tahun 2023 di bulan Desember. Nah, sebagai bekal untuk kita melewati minggu ini,
Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita landasi semuanya ini dengan firman Tuhan supaya kita kuat di dalamnya. Segalanya boleh terjadi, tapi mendahulunya kita punya dasar yang kuat, yaitu firman, yaitu Kristus itu sendiri. Firman, yaitu firman yang menjadi daging, yang menguatkan saya dan Bapak Ibu semua. Nah, bersama-sama dengan saya kita buka satu bagian firman Tuhan, satu saja. Nanti kita akan lihat ayat pendukung. 1 Petrus 4, kita bacakan ayat yang ke-17. 1 Petrus 4, kita bacakan ayat yang ke-17 saja. Nah, demikian firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, surat Petrus ini sedikit saya cerita tentang latar belakang bahwa para ahli Alkitab sebenarnya mereka meragukan bahwa surat Petrus itu ditulis oleh Petrus. Kemungkinan didikte oleh Petrus, tapi ditulis oleh orang lain yang kemungkinan itu adalah semacam asisten pribadi atau orang yang relawan yang mengikuti dia, karena mereka meninjau dari gaya bahasa Petrus yang ini bukan bahasa nelayan, tapi bahasa yang lebih terstruktur. Surat Petrus ini diberikan kepada jemaat di Roma pada waktu orang Kristen ini mulai mengalami penganiayaan. Nah, ini setelah pasca daripada pemerintahan Kaisar Domitius di tahun sekitar tahun 81 sampai tahun 94. Jadi ini situasinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sebenarnya ini adalah gambaran orang Kristen kita hari ini, ya, bahwa mungkin secara fisik kita merasa bahwa kita tidak teraniaya, tetapi di alam roh itu pertempuran itu begitu kuat. Kita terintimidasi dengan berbagai hal yang betul-betul kalau saudara tidak kuat di sini, ya saudara tidak kuat, saudara juga bisa rapuh. Saudara bisa menjadi orang Kristen yang terdoktrin saja. Doktrinmu saja yang Kristen. Saudara cuma sampai di batas bahwa saudara mempunyai agama, tetapi saudara tidak memiliki Kristus yang kuat. Oleh karena itu, surat Petrus ini memberikan nasihat kepada jemaat, karena di situ ditulis kepada orang-orang asing di Roma. Orang-orang asing yang di situ disebut adalah orang-orang Kristen yang telah berdiaspora, orang-orang Yahudi Kristen yang telah berdiaspora, bertambah juga dengan orang-orang Kristen lokal di pemerintahan pusat di ibu kota Roma. Nah, apa yang terjadi di sana? Bahwa inilah mulai terjadi penganiayaan yang terjadi bagi jemaat orang Kristen. Pada waktu itu awalnya pemerintah Roma sendiri melihat bahwa kekristenan ini bagian daripada agama Yahudi. Tetapi karena pengaruh agama Yahudi di dalam orang-orang tertentu di dalam pemerintahan Roma, itulah yang akhirnya membuat bahwa orang Roma sendiri, pemerintahan Roma tidak melihat lagi kekristenan bagian daripada Yahudi, tapi kekristenan adalah musuh Yahudi atau sekte di luar Yahudi. Nah, akibatnya memang cukup berat bahwa orang-orang Kristen harus mengalami ujian-ujian iman. Ya, mereka begitu front sekali, berhadapan sekali dengan ketidaksukaan orang, dengan cara hidup mereka yang kita harus garis bawahi, dengan cara hidup mereka yang penuh kasih, karena dasarnya ada di sini. Karena itulah di ayat yang ke-8 dari pembacaan kita pada ayat yang ke-8, ya, di 1 Petrus 4 ayat ke-8 dia bilang ini, ya, karena di atas itu ditulis hidup orang Kristen. Nah, pada ayat yang ke-8 ditulis ini,
tetapi yang terutama, jadi di atas segala-galanya, apa? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini kutipan firman Tuhan yang ditulis di dalam Amsal 8. Bahwa kasih menutupi banyak pelanggaran. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita di bulan ini adalah calm, ya, ketenangan. Kita butuh ketenangan ini. Kita butuh kita butuh suasana hati kita dengan Tuhan. Konsentrasi kita, apapun alasannya, apapun kesibukan Bapak Ibu, mari teduhkan dirimu dan jadilah tenang di dalam. Kita butuh ketenangan karena kemudian dikatakan bahwa supaya kamu dapat berdoa, supaya kita semua dapat berdoa. Dengan berdoa, akibat daripada doa, jadi saudara tenang. Ya. Lalu saudara berdoa. Dari berdoa itu juga saudara bisa menghasilkan ketenangan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena saudara punya pengharapan yang kuat di dalam Yesus. Itu yang tidak membutuhkan saudara. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari kita kembali kepada ayat pembacaan kita. Dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya. Saudara, mulai Tuhan mulai memisahkan sekarang ini. Apa yang Tuhan pisahkan? Yang Tuhan pisahkan adalah gandum dan jerami. Kita bukan berbicara tentang perbedaan agama, bukan. Yang kita mau bicarakan adalah perbedaan orang yang percaya sungguh-sungguh dan orang yang belum serius dengan Tuhan. Dia orang Kristen, dia ada dengan sama-sama dengan kita. Mungkin dia datang ke gereja, dia duduk di samping kita. Ya. Nah, jadi udahlah, kita jangan bicara tentang perbedaan tajam tentang agama. Tapi kita lihat bahwa perbedaan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Nah, nasihat ini luar biasa, saudara yang ada di tempat kerja. Saudara harus ingat, saudara tidak akan luput dari penghakiman ini. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya, kita dihakimi semua. Kita ditakar oleh Tuhan. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Di rumah Allah sendiri. Ya, di mana? Gerejanya Tuhan. Kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus, saya dan Bapak Ibu. Ya. Kepada gerejanya, ini bilang kepada gereja, penghakiman itu dimulai. Karena penghakiman gereja setelah kita tidak ada di bumi lagi, itu berbeda, saudara, berbeda. Penghakiman gereja nanti di sorga itu berbeda dengan penghakiman di bumi. Penghakiman di bumi adalah sortirnya Tuhan untuk melihat siapa yang sungguh-sungguh. Konteks ini tidak berbicara, dengar saudaraku, dimulai dari apa? Dari rumah Allah sendiri. Orang-orang yang orang-orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai milik kepunyaan Kristus, disitulah mulai disortir. Kalau kita bilang kita milik Tuhan, nah sekarang mari kita akan lihat bahwa firman ini akan menjadi penghakiman bagi kita tentang kebenaran hidup. Nah, kelak nanti, ya, kelak kalau kita sudah di sorga tidak ada penghakiman untuk masuk surga atau masuk neraka, tidak. Di sorga semua orang percaya dihakimi untuk diberikan apa? Upah. Ya, diberikan upah masing-masing sesuai dengan jerih lelahnya di bumi. Makanya saudara jangan kesampingkan pelayanan. Walaupun untuk pelayanan pun itu bukan hal yang gampang. Ya, artinya tidak semua orang harus melayani. Standar pelayanan ya saudara harus hidup kudus, benar dengan Tuhan. Nah, tapi disinilah mengisyaratkan bahwa pentingnya saudara punya pelayanan. Kenapa? Karena takaran upah itu adalah jerih lelahmu. Jerih lelahmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Jadi
saudara berperan apapun dalam kehidupan sosialmu, saudara berperan apapun dalam kehidupan yang sangat plural gitu, yang sangat majemuk di luar sana, ingat Tuhan tetap tuntut nilai-nilai pelayanan supaya saudara benar, saudara menjadi orang benar di dalamnya. Saudara jangan berpikir bahwa saudara bukan seorang pelayan di gereja, lalu saudara, ya saya kan bukan pendeta, saya no, saudara dengar bahwa semua takaran diberikan kepada orang percaya. Karena itulah dibilang dimulai dari rumah Tuhan, dimulai dari rumah Tuhan. Penghakiman itu mulai, ya, sortir itu dimulai. Ya, perbedaan akan terjadi. Karena itulah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Anda kerja pun, Anda perlu melandasi hidupmu dengan firman Tuhan. Anda di dunia sekuler, ya, bukan berarti Anda terpisah dari dunia rohani. Oh tidak. Anda adalah orang-orang rohani yang ada di dunia sekuler. Anda harus dengar itu. Kita semua harus tahu itu. Tidak ada perbedaan saringan di sini. Oh, karena dia sedang melayani di gereja. Yang ini dia sedang bekerja di pabrik. Jadi ada perbedaan dengan tidak, perbedaan hanya ada di dalam fungsi. Saudara-saudara, kita semua sama, tapi dibedakan di dalam fungsi. Itu aja. Ya, karena itulah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berkata sekali lagi, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya. Billy Graham dia bilang begini, itu doa dia, walaupun itu jadi moto, tapi itu doa dia. Tuhan, supaya hambamu ini hidup kudus, taruhlah di pikiranku bahwa besok Tuhan datang. Ya. Dia bilang begitu, supaya aku hidup kudus, taruhlah Tuhan bahwa besok itu Tuhan datang. Nah, Tuhan datang itu maksudnya ada dua alasan. Memang benar-benar Tuhan Yesus datang mengangkat gerejanya, memanggil gerejanya naik, atau Tuhan Yesus mendatangi kita, itu, membawa kita ke sorga. Nah, dan untuk melayani, dia bilang begitu, untuk taruh di hatiku jiwa misi, jiwa pelayanan. Ya. Taruh di kepalaku seolah-olah 1000 tahun lagi engkau datang. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, lalu dikatakan, dan pada rumah Allah sendirilah yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Diktenya sekali lagi saudaraku, diktenya langsung ditulis. Percaya kepada Injil. Nah, mari saya mau katakan ini. Kita kemarin ikut seminarnya Pak Bambang Nursena. Ya. Dan dikatakan bahwa Septuaginta ini dari Kejadian Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat ini yang 5 kitab itu, kitab-kitab Taurat ini, tidak ada perbedaan di 3 agama ini. Ya. Yahudi, Samaria, dan Kristen. Tidak ada perbedaan. Semua sepakat. Lalu kemudian mulai ditambahkan lagi kitab-kitab yang lain. Masih sama walaupun ada yang tersortir. Ya. Termasuk gereja Katolik, walaupun mereka juga menambahkan kitab-kitab yang lain. Ya. Namika, gitu ya, ditambahkan kitab-kitab untuk mereka. Tapi saudara lihat nih, setelah itu dia bilang begini, masuk ke dalam masa perjanjian baru, masa Kristus. Disitulah perbedaan. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dengar, Alkitab kita punya ini di dalam perjanjian baru itu memakai kata Injil, ya, kabar baik. Siapa tokoh kabar baik? Kristus. Siapa Kristus itu? Ya, 1 Yohanes 1 bilang bahwa dia adalah Allah, firman itu adalah Allah. Siapa Kristus dalam perjanjian lama? Firman. Ya, pada mulanya adalah firman itu. Firman roh Allah melayang-layang di udara itu, dengan firman itu dijadikan.
Jadi yang diberitakan adalah Injil. Siapa Injil itu? Ya, siapa tokoh Injil? Kristus. Oleh karena itu, ya, dikatakan, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya. Nah, bukankah ini yang saya bilang bahwa penderitaan memang kita tidak seperti penderitaan saudara-saudara yang telah mendahului kita, ya, saudara-saudara seiman kita pada zaman ini. Tapi penderitaan yang sedang kita alami ini justru terintimidasi di dalam sosial kita, bukan fisik, tetapi dia sangat menggerogoti, mulai dari apa yang ada di pikiran kita, iman, percaya, sampai kepada pikiran kita. Saudara buka HP saudara, mungkin saudara maksudnya mau buka Facebook, ya, tapi konten-konten mulai berjalan di situ, mulai dihubungkan. Nah sekarang para founders ini kan, para founders di dunia sosial mulai membuat network tersendiri bagi mereka. Artinya waktu saudara buka Facebook, saudara terinteraksi dengan Instagram, ya, saudara juga terinteraksi dengan yang lain. Nah, lalu mereka sepakat itu membentuk corporate ini yang disebut Meta, itu ya, Meta. Jadi semua itu yang terhubung itu, teknologi Meta. Ya, yang gambarnya itu seperti 8 tapi tidur. Ya, kalau saudara buka WA, saudara buka ini, semua ini punya keterkaitan semua. Artinya apa? Pada akhirnya juga semua ini adalah titiknya itu satu, dikendalikan oleh satu. Siapa? Kita belum tahu. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tidak hidup di dalam Tuhan itu berarti musuh. Dia adalah antikris. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Injil. Bukankah media massa ini sedang menggoyang tentang Injil ini? Inti daripada Injil itu adalah Kristus pribadi itu. Mereka katakan bahwa Injil palsu, Injil kita ini sudah palsu. Nah, padahal bukan kitab mereka. Ya, tapi mereka klaim bahwa mereka tahu bahwa itu palsu. Dari mana mereka tahu palsu kalau mereka tidak pernah tahu tentang apa yang asli? Padahal tokoh daripada Injil itu adalah Kristus. Lalu Kristus yang mana? Kristus yang dipunyai oleh orang Kristen. Tidak mungkin orang lain itu lebih tahu Bapa saya daripada saya. Tidak mungkin, saudara. Orang lain mendapat informasi, bahkan mungkin mereka berteman, mungkin mereka bekerja bersama dengan Bapa saya. Secara harfiah mereka tahu kelakuan dia semua itu. Tapi ada batasannya. Ya. Tapi saya pasti lebih tahu Bapa saya itu yang mana. Karena apa? Karena kita bukan punya hubungan informasi, kita bukan saya punya hubungan emosional. Tapi kita punya hubungan genetik. Nah, kita semua yang lahir baru, ingat kita punya hubungan genetik dengan Yesus Kristus yang telah menjadi yang sulung, lalu kita yang menjadi kemudian. Oleh karena itu, di pagi hari ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saudara melangkah di dunia kerja saudara, dari ibu-ibu yang di dapur sampai ibu-ibu yang berkarya di luar, ya, dari bapak-bapak yang ada di rumah sampai mereka yang akan berkarya di luar. Saudara ingat ini. Saudara ingat ini. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Ya. Di kitab Yesaya, lalu kutipan ayat 18 ini kan kutipan dari kitab Yesaya, waktu Yesaya diperkenankan Tuhan untuk melihat suasana seperti di sorga. Saya bilang begini, hampir-hampir dia melihat, hampir-hampir orang benar pun tidak dapat diselamatkan, hampir, ya. Nah, maka di sini ditulis begini ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ada perbedaan antara orang fasik dan orang berdosa. Ada perbedaan. Orang fasik, saudara dengar ini, orang fasik orang yang udah finish. Mereka menolak tentang kekristenan Kristus, kekristenan dan Kristus.
peran daripada Yesus itu sudah tidak ada itu. Ya, mereka yang tidak termasuk dalam bilangan apapun yang, atau mereka ini adalah orang-orang yang menolak tegas tentang ketuhanan dan Injil itu. Ya, ya. Sementara orang berdosa, orang yang sudah dengar firman, tahu, ya, labelnya KTP Kristen, tapi hidup di dalam dosa. Jadi ini ada dua di situ. Ya. Nah, orang benar dikatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat 19. Ya. Kemudian ditulis ini, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kalau saudara ada di bilangan orang yang harus menderita, betul-betul menderita karena kehendak Allah, atau saat ini oleh karena iman percayamu engkau menderita, dengar dia bilang apa? Pada waktu itulah engkau harus menjadi orang pemberi. Ya, pemberi bukan material saja, tapi hidupmu yang kau beri. Ya, untuk apa? Itu modal di dalam perbuatan baik. Jadi kenapa saudara berbuat baik? Dasarnya karena Kristus, bukan karena saudara berbuat baik saja. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah perenungan kita di pagi hari ini membawa kita untuk tenang. Ya. Kita tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dan waktu engkau berdoa, engkau pun menjadi tenang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari lebih sungguh-sungguh lagi kita ada di dalam Tuhan. Di dunia kerjamu, di dunia karyamu, semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut hari ini dengan sukacita. Sebentar kami akan menikmati sinar matahari. Tetapi lebih dulu, oksigen yang sedang bertebaran di bumi ini, kami boleh hirup dengan gratis. Kalau kami boleh hidup dengan gratis, kami tetap mengucap syukur. Tidak perlu kami harus menunggu ketika oksigen itu harus berbayar, baru kami sadar bahwa kami harus berdoa. Kami harus hidup sungguh-sungguh dengan Engkau. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan semua kami kekuatan, berikan semua kami kesehatan, supaya kami dapat berkarya. Karya Tuhan terjadi dan nama Tuhan pasti dipermuliakan di dalam hidup kami. Hamba berdoa mengutus hamba-hambamu ke dalam dunia kerja mereka, dan biarlah mereka pergi menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus. Hamba berdoa, teguhkan iman semua kami, dan biarlah kami teguh berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di langit dan di bumi, itu kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua orang percaya, sama-sama mari kita katakan amin. Selamat pagi, selamat menyambut pagi hari ini. Pagi. Berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
janjimu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku